Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Nama saya Nenti Oktavia dengan NIM 0503221039, semester 4, Prodi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Di sini saya akan membuat sebuah video yang bertema tentang bullying, tugas dari bimbingan kelompok, dosen pengampu Ibu Mahmudah SPDI MPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih kepada teman-teman semua yang pada kesempatan kali ini bisa mengikuti bimbingan kelompok. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan yang berdinamika 12 hingga 8 orang. Nah, bertujuan untuk menambah wawasan kita semua, serta bimbingan kelompok ini akan mampu membuat kita berbicara di depan umum, mengeluarkan pendapat kita. Sampai di sini apakah sudah paham? Baiklah, selanjutnya apakah ada yang tahu tujuan bimbingan kelompok? Jadi bimbingan kelompok ini bertujuan untuk menambah wawasan kita di luar sekolah serta berani berpendapat di depan umum. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ya, ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas keberaktifan, asas kejujuran, dan asas kerahasiaan. Baiklah, sebelum melanjutkan, apakah bisa dipahami? Di dalam bimbingan kelompok ini, jika teman-teman semua memiliki suatu rahasia, sebaiknya rahasia pribadi ya, sebaiknya tidak perlu diungkapkan kepada anggota yang lain karena itu bersifat pribadi. Nah, dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya PK. PK itu adalah pimpinan kelompok. Pimpinan kelompok ini akan dipimpin oleh saya sendiri dan ada anggota, yaitu rekan-rekan sekalian. Baiklah, sebelumnya apakah sudah siap melanjutkan ke sesi berikutnya? Siap. Baik, dalam bimbingan kelompok ini ada topik pembahasan ya. Topik pembahasan ini akan dipilih oleh saya sebagai PK. Sebelum melanjutkan pada topik pembahasan, tema yang akan diambil ialah bullying atau pembulian. Nah, di sini ada yang tahu apa itu bullying? Silahkan angkat tangan, tidak apa-apa, tidak usah ragu-ragu. Merendam seseorang. Oke, baiklah. Kata rekan ini merundung seseorang. Oh iya, saya lupa. Sebelum memulai topik pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu supaya lebih kenal ya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Kak Nenti, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, semester 5, Prodi Bimbingan Konseling. Nah, kan pastinya teman-teman belum saling mengenal ataupun sudah mengenal dengan saya ataupun sebaliknya. Jadi alangkah baiknya perkenalan ya. Baik, dimulai dari siapa dulu yang ingin perkenalan? Nama saya Eka Rashid. Oke. Perkenalkan, nama saya Eka Rahma. Perkenalkan, nama saya Syekha. Perkenalkan, nama saya Saifa. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperkenalkan dirinya ya. Kita lanjutkan saja ke sesi berikutnya. Jadi begini, sekali lagi dibahas bahwa bimbingan kelompok ini akan membahas tentang bullying. Tadi kan sudah dibahas apa itu bullying, apa tadi?
dijawab? Tidak. Baik. Jadi bullying adalah betul yang disampaikan Jipa tadi, merundung seseorang, menghina, baik secara verbal maupun non-verbal ya. Nah, bullying ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan kasus bullying ini termasuk di Indonesia ini gimana ya, semakin tahun tuh semakin meningkat bullying ini. Nah, sebelumnya sampai sini paham? Baik. Di sini ada yang tahu mengapa bisa terjadi bullying? Pastikan ketika seseorang membuli itu pasti ada sebabnya ya. Ada yang tahu? Karena punya kekurangan. Oke, baik. Terima kasih, benar. Ada lagi? Silakan. Tidak apa-apa, tidak usah sungkan. Ayo, silakan. Tidak ada? Tidak. Oke, baik. Benar sekali yang dikatakan Jipa ya. Jadi bullying itu mengapa bisa terjadi? Sebab seseorang memiliki kekurangan ataupun keterbatasan ya, baik secara ekonomi, secara fisik, secara psikis. Nah, itulah sebabnya mengapa terjadinya bullying, dan bahkan biasanya korban bullying ini cenderung tidak aktif ya, tidak banyak bicara, sering menyendiri. Nah, di sini juga mengapa sih bullying itu bisa terjadi gitu? Biasanya si pelaku yang membuli ini ingin terlihat hebat, ingin terlihat keren ketika mereka membuli. Bahkan ingin supaya gaul gitu, jadi biar bisa diajak oleh circle tertentu kalau zaman sekarang mah ya. Nah, hal seperti itu sering terjadi di lingkungan sekolah. Bullying itu bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dari secara tidak sengaja itu lama-lama akan terbiasa membuli hingga akhirnya akan berdampak fatal. Nah, sampai sini apakah sudah paham? Nah, jadi gini, bullying itu kan biasanya terjadi di sekolah ya, pasti akan berdampak. Nah, saya di sini ingin bertanya, berdampak untuk siapa saja Pak bullying itu? Berdampak untuk diri sendiri Ya, berdampak untuk lingkungan ya. udah. Oke, baik, terima kasih kepada Eka yang sudah menjawab. Benar sekali ya, bullying itu akan benar-benar berdampak terutama bagi korban. Mengapa begitu? Ketika seseorang menerima bulian, otomatis korban akan mengalami mentalnya akan terganggu, mereka akan menjadi introvert, kalau kata zaman sekarang mah introvert ya. Jadi mereka akan menjauhi kerumunan, akan menyendiri, enggan berbicara, enggan berkumpul dengan seseorang karena mereka memiliki rasa trauma dalam dirinya ya. Nah, bagi si pelaku juga akan berdampak untuk kedepannya, karena terutama zaman sekarang, apalagi mereka yang membuli melalui media sosial ya, itu akan benar-benar berdampak. Bahkan kan katanya seperti ini, gimana ya, dunia medsos itu kejam. Jadi apapun yang kita lakukan di media sosial itu akan terekam dalam jangka yang lama. Nah, maka dari itu, mengapa perlunya bimbingan, perlunya sosialisasi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan? Perlu juga kesadaran dalam diri kita ya, baik dalam diri kita, dalam masyarakat, dalam lingkungan sekolah, lingkungan kelas, lingkungan keluarga, itu sangat mempengaruhi ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa bullying itu akan sangat berpengaruh bagi kehidupan seseorang di masa yang akan datang ya. Tapi kita bisa merubah bullying itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah, di sini
teman-teman, bagaimana sih agar bullying itu tidak terjadi? Ada yang tahu? Jadi gimana ya cara mencegah terjadinya bullying? Ada yang tahu? Pastikan kita memiliki cara-cara nih supaya tidak terjadinya pembulian terhadap teman, terhadap diri sendiri. Bagaimana? Bagaimana ini? Baiklah, sepertinya sudah mulai mengantuk ya. Ya gini ya, saya jelaskan saja. Jadi cara mencegah terjadinya bullying, kita diri sendiri harus bisa mengontrol emosi, mengontrol amarah, dan juga jika teman kita atau bahkan saudara, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di sana dalam lingkungan tersebut ada yang namanya pembulian, kita harus mengingatkan, menasehati bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, biasanya seseorang membuli itu pasti mereka melihat atau ibaratnya mencontoh ya. Kalau dalam istilah apa ya, apa yang diajarkan akan dilihat, apa yang diajarkan oleh seseorang, atau seseorang memang tidak mengajarkan tapi seseorang itu memiliki kebiasaannya membuli seperti itu, maka orang-orang yang melihat akan mencontoh hal tersebut. Nah, itu tidak boleh. Kita harus saling mengingatkan bahwa hal tersebut tidak boleh, akan sangat merugikan bagi dirinya, bagi korban, bagi lingkungan, bahkan untuk masa depan ketika pendidikannya itu akan sangat mengganggu. Kalau mereka yang saat ini sedang menempuh pendidikan, biasanya ketika pastinya ada salah satu orang yang akan menjadi selebriti, menjadi selebtalk atau ya selebgram. Nah, seperti itu akan berdampak ke depannya ketika mereka dulunya pernah membuli seseorang, karena itu akan diungkit, diceritakan bahwa si ini membuli dulunya, si ini jahat seperti ini. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi sekali lagi bahwa membuli itu tidak benar, tidak dibenarkan di dalam lingkungan sekolah, di dalam manapun, bahkan di dalam agama juga tidak boleh ya. Menghina seseorang baik secara lisan, secara verbal, non-verbal, secara tindakan, memukul, mengejek, itu tidak boleh. Nah, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, di sini ada beberapa hal agar kita bisa mencegah terjadinya bully, seperti melakukan sosialisasi dari pihak sekolah, melakukan sosialisasi ke kelas-kelas, berkeliling. Nah, maka itu pentingnya peran guru BK di sekolah dan wali kelas ya, itu sangat berperan bagi keberlangsungan sosialisasi bahwa bullying ini dilarang gitu. Jadi ketika setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali melakukan sosialisasi bullying, insya Allah bullying di sekolah atau dimanapun itu akan mengalami penurunan selagi benar-benar difokuskan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum mengakhiri sesi ini, apakah ada pertanyaan? Ada. Bagaimana cara mengatasi si pembuli karena ada konflik keluarga? Nah, asalnya konflik keluarga juga. Berarti ini keluarga ya? Iya. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya. Sebenarnya tidak di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pertemanan, bahkan di dalam keluarga sendiri ya, itu pasti ada saja yang namanya pembulian. Bahkan entah itu dilakukan oleh ayah kita, ibu kita, kakak, adik, itu kan sebenarnya mungkin mereka hanya ingin bercanda, maksudnya ingin iseng, tapi sebenarnya apa yang keluarga, yang orang tersebut lakukan,
melakukan pembulian atau penghinaan kepada seorang korban, mungkin maksud tujuannya untuk bercanda, tapi kan kita tidak pernah tahu ya apa yang dirasakan oleh korban ketika mengalami pembulian. Apakah dia terluka atau benar-benar mentalnya terganggu, merasa risih. Misal begini, contohnya seseorang, maaf ya, ketika seseorang ini memiliki kekurangan secara fisik, terus keluarga kita mengejek. Nah, hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Kita sebagai korban, kan ini mah karena keluarga ya, pasti kan memiliki hubungan yang dekat. Jadi si korban ini harus berani berbicara. Jangan seperti itu lagi, bahwa ketika kamu membuli gitu, seorang pelaku membuli korban, itu akan mempengaruhi hubungan keluarga, yang jelas akan membuat renggang, membuat kita menjadi jauh dengan keluarga. Hal tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, kita bisa mencegahnya dengan peran orang tua. Di sana orang tua harus berperan bahwa tidak boleh ada yang namanya pembulian dalam lingkungan keluarga. Pentingnya saling mengingatkan dalam hal apapun itu, terutama dalam hal keagamaan ya. Ketika kita dalam suatu keluarga memiliki apa ya, intinya mereka taat dalam beragama, beribadah, pastikan hal tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, daripada kita membuli seseorang, lebih baik kita melakukan hal positif. Jadi benar-benar peran ayah dan ibu sangat penting dalam lingkungan keluarga untuk membuat keluarga tidak terpecah hanya karena pembulian itu. Dan sebagai korban ya, usahakan sebagai korban harus berani berbicara, berani bersuara, mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya ketika mereka mengalami pembulian. Ada lagi? Tidak. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri bimbingan kelompok ini, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, jadi kesimpulannya seperti ini. Kan yang di sini sudah mendapatkan sedikit pengetahuan ya. Jangan merasa cukup di sini. Carilah sumber-sumber informasi dari media sosial, dari buku, dari televisi, atau bahkan dari lingkungan yang baik akan membuat kita menjadi lebih baik ya. Jangan pernah bosan untuk mencari sumber-sumber yang lain. Nah, langkah apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan informasi ini? Semoga kedepannya tidak ada lagi kasus pembulian. Kita yang di sini ketika melihat atau menyaksikan kasus pembulian harus bisa menghentikan, menasehati, ataupun kita gini, tidak boleh menasehati tapi menggurui, itu tidak boleh. Jadi harus mengingatkan tanpa menggurui ya, agar tidak terjadinya perselisihan karena kesinggung. Kamu menasehati saya seperti kamu sudah baik saja, nah itu tidak boleh. Jadi jangan dilihat dari siapa yang membicarakannya, siapa orangnya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Nah, jauhi bully, jangan pernah membuli karena itu sesuatu hal yang benar-benar tidak boleh ya, tidak boleh ditiru. Apapun itu kita harus bisa dalam hal positif, karena ketika mereka membuli, menghina seseorang, itu sama saja menghina ciptaan Tuhan. Itu tidak boleh, dan kita harus bisa menjadi seseorang yang mencegahnya, meskipun kita tidak bisa 100% mencegahnya ya. Setidaknya jika kita saling mengingatkan satu sama lain, mungkin saja pembulian itu akan berkurang ya. Baiklah, mungkin bimbingan kelompoknya sampai di sini saja. Tidak, baik, terima kasih ya. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkesempatan dalam bimbingan kelompok ini. Sebelum mengakhiri bimbingan kelompok ini, apakah ada kesan dan pesan? Pastinya kan dalam
selama dari awal sampai akhir memiliki, jadi gini, mungkin kalian tidak berani ya berpendapat, mungkin di sini kalian memiliki pengetahuan, wawasan lagi ya. Ada yang ingin? Tidak ada? Sepertinya sudah ngantuk ya, karena maaf saya mengganggu waktu kalian, dan terima kasih sudah bersedia melakukan bimbingan kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang disampaikan tadi dan beberapa pertanyaan bisa membantu membuka wawasan kita. Baiklah, sebelum mengakhiri bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.